Halo rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya ya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pembahasan lagi ya berkaitan dengan Pi Network yang terbaru. Nah, di sini ada beberapa informasi yang saya rasa cukup mantap ya berkaitan dengan realisasi pembayaran menggunakan koin Pi atau cryptocurrency Pi Network. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa menyaksikan di layar rekan-rekan semuanya ada seorang pemuda ini berasal dari Taiwan ya, menurut informasi. Di sini sudah melakukan semacam pembelian menggunakan koin Pi ya. Nah, di sini menggunakan koin Pi rekan-rekan juga bisa menyaksikan bagaimana seorang ini bisa melakukan pembayaran ya produk dengan menggunakan koin Pi versi menggunakan barcode ya. Nah, kalau kita lihat seperti berikut ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya. Jadi di sini untuk Pi Network memang project yang saya rasa memang sangat bagus sekali ya, top markotop, project kelas dunia. Untuk rekan-rekan yang sudah bermigrasi ya, sudah memiliki saldo dalam Mainnet, tentu saja di sini sangat mantap, tinggal disimpan saja kode operasi rekan-rekan semuanya. Nah, karena di sini Pi Network itu berfungsi sebagai alat pembayaran ya, jadi bukan sebagai aset digital, melainkan untuk membayar bermacam-macam produk-produk yang disediakan oleh ekosistem ya. Karena di sini masih dalam fase enclosed mainnet, maka dari itu untuk melakukan belanja harus peer to peer ya, antara pihak yang menyediakan barang dan juga pihak yang ingin menjual koin Pi-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, informasi ini dikutip dari Pi Wallets ya. Ini dalam waktu 1 hari yang lalu rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Intinya di sini adalah untuk koin Pi rekan-rekan itu memang berupa alat pembayaran ya, jadi mata uang global, kurang lebih seperti itu. Nah, meskipun di sini masih dalam enclosed mainnet dan barter peer to peer ya, berupa kesepakatan. Nah, meskipun ada yang menjual dengan harga konsensus 4,8 miliar, kemudian juga ada yang menjual dengan murah ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini 7,5 Pi untuk satu baju saja. Nah, artinya di sini memang semacam ini rekan-rekan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelum nantinya akan ada semacam harga yang resmi ya ketika sudah open mainnet. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kita coba beralih ke informasi berikutnya ya. Tadi kita informasinya dari Taiwan. Kemudian di sini kita beralih ke Amerika Serikat. Nah, di sini daripada Twitter Pi Network Crypto Investigator ya. Ini salah satu pioner yang aktif ya dari negara Amerika, memberitakan informasi paling update ya. Nah, di sini berkaitan dengan event hackathon. Pelopor global masih ada dalam 1 minggu lagi ya menuju akhir daripada hackathon global. Nah, kemudian bersatulah untuk bertahan ya, @PiCoreTeam, @Hacker, @POptional. Nah, di sini sangat mantap. Kemudian di sini kita coba lihat dokumentasinya ya. Nah, di sini juga ada 10 tahun of hacker. Nah, kemudian di sini juga bisa kita cek. Nah, di sini ada orang-orang yang terlibat aktif dalam Developer Week ya, event hackathon terbesar di dunia yang salah satu sponsornya adalah Pi Network. Nah, kemudian di sini kita juga melihat ya, Pi Network juga ada di sini rekan-rekan. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. Nah, kemudian di sini tampilan seperti ini ya. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan yang berkomentar ya. Nah, salah satunya di sini komentar yang cukup mantap. Mudah-mudahan setelah semuanya ini beres akan segera terjadi open mainnet ya. Tentu saja untuk rekan-rekan yang menantikan open mainnet, apakah rekan-rekan itu semua itu sudah paham bagaimana cara menggunakan koin Pi ke depannya ya untuk bertransaksi ya. Nah, rekan-rekan itu juga harus melakukan semacam informasi atau updating ya ke depan koin Pi itu penggunaannya seperti apa. Tentu saja di sini mungkin akan ada semacam testnet bagaimana cara menggunakan koin Pi ke depannya melalui berbagai macam aplikasi ekologi yang banyak sekali itu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu pernah saya buatkan konten tentang hal tersebut ya, rekan-rekan juga bisa menontonnya kembali. Nah, di sini dikutip daripada Pi Network Crypto Investigator ya. Di sini merupakan salah satu pionir yang aktif membagikan seputar Pi Network dan langsung bersinggungan dengan pihak core team ya. Ini karena di sini beliau dari negara Amerika. Di sini memberitakan informasi yang update ya. 41 panel pengembangan seluler masa depan Pi Intro Pi Convention 2020 ya. Artinya di sini memang ada saluran YouTube daripada Dr. Nicholas yang memberitakan informasi berkaitan Pi Network ya, mobil mining panel. Nah, di sini dijelaskan sudah sangat jelas sekali beberapa tahun sebelumnya. Sebelum di sini kita memasuki fase yang akan menuju open mainnet ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat lagi bermacam-macam informasi berikutnya. Nah, di sini untuk salah satu pionir dari negara Amerika sudah mulai berani memberikan semacam prediksi harga ya.
Nah, di sini untuk para pionir awal yang aman. Nah, untuk pelopor global awal yang aman, seriuslah selalu klik tombol petirnya ya, atau lightning atau klik jeder ya untuk memajukan 3.14 ya. Nah, di sini buka prediksi jaringan utama dimulai. Artinya di sini mungkin sudah semakin dekat fase kita menuju open mainnet, dan masalah harga di sini mungkin akan segera dipertimbangkan ya, atau mungkin akan ada semacam prediksi demi prediksi ya. Rekan-rekan juga bisa memprediksikan berapa harga yang realistis sesuai dengan value-nya ya. Apakah memang realistis ketika harga itu adalah 4,8 miliar atau sekitar 300-an ribu dolar ya, atau bahkan hanya sekitar 300-an dolar saja. Tentu saja di sini harus berdasarkan nilai di belakangnya atau value itu ya, atau berdasarkan underlying-nya. Yang pasti di sini ketika proyeknya beres, KYC beres, dan kemudian aplikasi ekologi sudah terhubung semuanya ya ke dalam SDK mainnet. Nah, kemudian tinggal open mainnet saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat bermacam-macam komentar yang ada dari berbagai macam negara, dari negara Korea, negara Cina, dan bahkan dari Eropa dan Amerika ya, ikut berkomentar mengenai hal ini. Yang mana di sini kebanyakan komentar itu kalau kita amati memang berkaitan dengan tanggal hari Pi yang pertama 14 Maret 2023 ya, yang mana di sini juga diprediksikan untuk harganya sekitar, di sini ada yang memperkirakan untuk harganya itu sekitar 6.700 dolar ya, harga yang sangat tinggi sekali. Ini adalah harga daripada core coin ya rekan-rekan yang tidak listing ya. Untuk core coin di sini memang awalnya itu diprediksi ya. Dari Binance itu mengeluarkan semacam harga rate untuk koin core kemarin, yaitu sekitar 6.600 6.000-an dolar ya. Ternyata listingnya hanya sekitar 5 dolar saja ya. Kemudian di sini apakah Painetwork akan sama atau tidak? Nah, kita nantikan saja ya. Karena di sini Painetwork merupakan proyek cryptocurrency terbesar di dunia sampai saat ini, memiliki jumlah komunitas yang paling besar ya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar di sini. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Nanti bisa tulis saja dalam kolom komentar. Kemudian di sini kita coba membahas ya rekan-rekan. Nah, di sini saya pribadi hanya bersifat untuk mengulas saja. Rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi demi informasi ya dengan searching dan kita sambil sharing ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi ya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini yang pertama test network data complete with the previous statistic ya, dan di sini ada sekitar aktif node data yang mana di sini lebih dari 4.000 ya. Nah, kemudian di sini kalau kita amati rekan-rekan, ini sesuai dengan konten yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan data statistik KYC, yang mana di sini untuk Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam jumlah node ya. Nah, di sini sekitar 21.000 node aktif ya, mengungguli Cina sebanyak 17.000 node aktif, kemudian Vietnam dan Jepang. Kemudian untuk Amerika Serikat ya, salah satu negara yang mendirikan Project Pi yaitu Dr. Nicholas dari Amerika, ini hanya sekitar 5.500 saja untuk nodenya. Kemudian Taiwan, Singapura juga banyak, dan untuk Malaysia juga memiliki 444 ya. Untuk Indonesia di sini mengikut saja ya, karena di sini untuk orang Indonesia memang terkenal dengan warga plus 62-nya. Nah, mungkin untuk Ringdavan di sini juga masih belum kelihatan ya. Nah, mungkin untuk Indonesia sedang sama-sama dengan Ringdavan ya, hanya sebagai bentuk penggembira saja. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya, dan ini sebagai bentuk intermezzo saja. Kemudian di sini informasi yang nomor 2 ya, selain tadi berkaitan dengan node, di sini ada informasi yang berkaitan dengan data ya rekan-rekan, dengan data main network ya, atau data mainnet utama. Kemudian di sini kita bisa melihat ya rekan-rekan, ini dalam bentuk bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Kita bisa mencoba untuk melakukan terjemahan. Di sini disebutkan ya, yang nomor 2 di sini dalam setengah bulan terakhir dari data jaringan utama tidak mengubah data terkait akun dan pemetaan yang sama tidak dilanjutkan. Selain itu, alamat ekologi jaringan utama juga telah berubah ya. Kemudian Pitchensmall telah membuat alamat untuk alamat tersebut. Kemudian integrasi 5 alamat pertama telah diperbarui. Kemudian terus terang perubahan saat ini di jaringan utama sudah sedikit ya, dan tidak ada pergerakan selama setengah bulan. Kemudian saya tidak tahu apakah ini memiliki hubungan tertentu dengan ekologi ya. Ini berkaitan dengan Pitchensmall rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini juga berkaitan dengan Pitchensmall ya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya agar tidak terlalu memakan durasi ya. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi dan saling sharing dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.